Assalamualaikum, hai saya Maulida Fitri dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya anggota dari kelompok KKNDR 122 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya akan membahas kesehatan mental anak di era COVID-19. Let's get it! Seberapa penting kesehatan mental anak pada masa pandemi ini? Kesehatan mental bukan hanya penting untuk orang dewasa, melainkan anak-anak juga. Apalagi di tengah kondisi pandemi virus corona, wabah ini masih terus berkembang, dan setiap orang mau tak mau dihadapkan pada ketidakpastian situasi. Direktur Departemen Kesehatan Mental WHO, Devorah Kestel, mengatakan isolasi, ketakutan, ketidakpastian, dan kekacauan ekonomi itu semua dapat menyebabkan tekanan psikologis. Dan yang rentan mengalami ini adalah anak-anak dan para medis. Oleh sebab itu, pemerintah harus menempatkan masalah kesehatan mental sebagai prioritas selama masa pandemi ini. Dari sudut pandang psikologis, saat anak-anak merasa cemas, akan terjadi peningkatan dalam kasus depresi melalui beberapa perilaku. Pertama, perilaku regresif, di mana anak-anak akan mengalami kemunduran dalam bersikap dan berperilaku, seperti mengompol, kembali mengisap ibu jari, dan membutuhkan mainan kesayangannya lagi. Kedua, perubahan nafsu makan. Stres dapat berpengaruh besar pada perubahan pola makan. 3. Masalah tidur. Selama tertekan, pola tidur juga dapat berubah, seperti susah tidur hingga terbangun di malam hari. Keempat, perubahan suasana hati, seperti ledakan kemarahan, merasa sedih, tidak sabar, sampai kehilangan gairah dalam kegiatan-kegiatan yang disukai. Kelima, keluhan somatik, yaitu keluhan fisik, di mana anak-anak akan merasakan sakit kepala, sakit perut, dan cepat lelah. Hal tersebut bukan karena alasan medis, melainkan karena beban pikiran yang mereka miliki. Keenam, bertindak berlebihan. Para orang tua dapat mengamati dan menilai perilaku anak-anak mereka. Apakah mereka bertindak lebih dari biasanya? Anak-anak mungkin mulai mendesak adanya batasan, menunjukkan tingkat permusuhan yang lebih besar, hingga tidak mematuhi arahan atau terlibat dalam lebih banyak perdebatan dengan anggota keluarga. Hal ini bisa jadi tanda bahwa anak sedang tertekan akibat pandemi COVID-19 ini. Selain 6 perilaku tersebut, kesehatan mental anak juga dapat terganggu karena kekerasan dalam rumah tangga. Dan kasus ini mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan, petugas kesehatan melaporkan peningkatan kebutuhan akan dukungan psikologis. Kalau udah sekolah juga gitu aja, suruh pakai masker nggak masalah anak-anak ya kan. Pusing daring-daring ini, apa mamanya pun yang belajar stres, orang sekolah harus full, buku harus dibayar semua, anak tak masuk sekolah, masuk cuma setengah jam habis itu pulang, hanya numpang kencing aja di sekolah. Kalau udah mama ngajarin anak kayak gini, naik darah, anak pun habis, babak belur. 3 bulan di rumah belajar tinggal tulang belulang anaknya. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Simfoni menyebutkan masih tingginya angka kekerasan pada anak. Hal ini menunjukkan bahwa dari ketidakberdayaan para anak membuat mereka kerap dijadikan pelampiasan kemarahan oleh orang tuanya. Terlebih di masa pandemi ini, orang tua memiliki beban ganda, yakni mendidik,
mendampingi, dan ikut menemani anak belajar sekaligus tetap bekerja. Sementara itu, KPAI menyebutkan dalam survei secara online pada tanggal 8 sampai 14 Juni 2020, sebanyak 60,4% anak kerap kali mendapat kekerasan fisik maupun psikis dari orang tuanya selama pandemi. Menurutnya, total pasien anak yang meninggal karena corona per Juni 2020, baik langsung maupun tidak, bisa mencapai 200-an. Aman pun berkesimpulan, kematian anak akibat corona di Indonesia sebagai yang paling tinggi di Asia, bahkan dunia. Anak dinilai tidak jadi prioritas, karena selama ini, deteksi hanya dilakukan setelah ada anggota keluarga yang terpapar COVID-19. Lebih lanjut lagi, banyak keluarga yang menyepelekan protokol kesehatan bagi anak-anaknya. Riset UNICEF menerangkan terdapat dampak sekunder pandemi, yakni krisis pemenuhan hak anak yang efeknya bisa melekat seumur hidup. Contohnya, jika masa karantina membuat orang tua kehilangan mata pencariannya, maka anak akan terkena dampak sistemik seperti kehilangan akses atas pendidikan hingga makanan layak. Anak-anak adalah korban tak terlihat, kata UNICEF. Dengan terganggu kesehatan mental seorang anak, sampai tahap depresi akan menurunkan sistem imunnya sehingga rentan terpapar oleh virus. Krisis kesehatan mental hanya salah satu penyebab utama penyebaran virus pada anak. Mulai dari satu penyebab, mari kita hilangkan penyebab yang lainnya. Di masa pandemi ini, bukan hanya para orang tua yang merasakan kesulitan, ketakutan, maupun kecemasan, tetapi anak-anak juga merasakan hal yang sama. Maka, orang tua perlu mengambil waktu sejenak untuk merefleksikan diri, bagaimana dirinya menghadapi situasi sulit ini. Baru kemudian memeriksa diri apakah pengasuhan selama pandemi ini sudah cukup atau belum terhadap anak. Dalam artian, sudahkah mengarah kepada pengasuhan sehat yang non-kekerasan?